Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika. Untuk video kali ini sedikit berbeda. Jadi konsep untuk video hari ini adalah podcast. Dan saya beri nama iTalk atau International Talk. Jadi dalam iTalk ini nanti saya akan mengupas tuntas tentang pengalaman seseorang bintang tamu terkait dengan dunia internasional, baik itu dari Indonesia maupun nanti dari luar negeri bintang tamunya. Nah, untuk iTalk kali ini kita sudah kedatangan tamu Pak Vel ya, panggilannya Pak Vel atau Pak Valentino. Iya, Nah, beliau ini salah satu calon pengajar BIPA Kemdikbud Angkatan 9 tahun 2020. ya. Dan dalam podcast kali ini kita akan mengulik atau menggali informasi terkait pengalaman beliau saat menjalani proses seleksi. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar atau mendapatkan banyak informasi kalau memang teman-teman tertarik untuk mendaftar juga menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Ya, ya, ya. Oke, nah sebelumnya mungkin Pak Valentino ini bisa perkenalan dulu ya secara singkat Oke. kesibukannya saat ini apa dan mungkin negara yang akan dituju ya waktu seleksi mendaftar itu negara apa? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Senang sekali kita ketemu lagi ya. Ya, kita Meskipun juga jaketnya sama ya. iya, ini Jaket kebanggaan ini kebanggaan perjuangan duta setahun bahasa lebih. negara. Iya, setelah kita ketemu di Bogor, senang sekali bisa ketemu meskipun secara virtual ya. Oke. Nama saya Valentino, lengkapnya Valentino Erik Latu Papua. Saya putra asli Ambon. Meskipun dalam tubuh saya ada banyak campuran darahnya bercampur-campur. Ada Belandanya. Iya, sedikit. Masih kelihatan nggak Wow. ini? Iya, saya sehari-hari mengajar di Universitas Patimura di FKIP, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi sejak 2006 saya mengajar di situ, alma mater saya waktu S1 sampai hari ini. Gitu. Kemudian juga saya pernah mengajar BIPA secara intensif, tapi tidak lamanya, mungkin setahun lebih. Ya, kemudian saya merintis bersama teman-teman itu program BIPA pertama di Maluku, yaitu yang dijalankan oleh Universitas Patimura Ambon. Jadi sudah berlangsung sampai hari ini. Demikian adanya. Saya juga hobi nyanyi lah buat senang-senang gitu ya. Adalah lagu-lagu tinggal dicari di YouTube di mana gitu. Pasti ketemu. Oke, ini juga bisa menjadi ajang promo. Nama Iya, 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 iya. YouTube-nya apa? Bisa Nggak, saya kan saya punya tulis di grup. deskripsi ya, bisa Oh iya, iya, tulis. iya. Saya punya grup 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 band sih, band vokal band gitu. Namanya KAKS, tapi KAK 5, S-nya diganti pakai 5. Kalau teman-teman dengar nggak bakalan rugi. Itu lagu daerah atau lagu apa itu? Ada lagu daerah, kemudian ada kami cover lagu Indonesia juga, ada lagu ciptaan kami sendiri, ada juga ya pokoknya campur-campur lah. Tidak spesifik ke genre tertentu, tapi kita bikin apa yang kita suka. Ada juga lagu kita sendiri. Pak Valentino sebagai Nyanyi. Saya sebagai pegang vokalisnya ya. tenor karena vokalisnya ada 4 kan, jadi kuartet itu tenor, alto, soprano, bariton. Saya kebagian pegang tenornya sama kayak Mas Anggi itu loh. Ya teman-teman kalau tertarik penasaran silahkan cek YouTube-nya Pak Valentino KAK 5 ya, nanti Iya, 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 saya iya, iya. linkkan di deskripsi. Oke. Oke, kembali ke topik utama kita nih. Ya, ya. Kenapa Pak Valentino ini tertarik lagi dengan program BIPA? Karena tadi yang saya tangkap dari Pak Valentino fokusnya adalah mengajar bahasa Indonesia di universitas ya sebagai dosen, Yep. tapi juga sempat intensif mengajar BIPA pada beberapa tahun yang lalu. Dan ini mulai menggiatkan lagi atau memang masih berjalan sampai sekarang atau bagaimana bisa diceritakan sedikit? Ya,
Ya baik Mas Andika. Jadi program BIPA kami itu masih jalan sampai sekarang, cuman karena saya kemarin dikasih amanah untuk menjalankan tanggung jawab yang lain, makanya saya tidak lagi terlibat secara intensif di sana. Tapi saya lihat masih berjalan. Nah sebenarnya saya punya motivasi itu, saya lihat kami di Indonesia Timur terutama ya, masih dari segi kebipaan itu kemajuannya tidak seperti saudara-saudara di Indonesia bagian tengah dan barat terutama. Kami sudah punya APP BIPA, ya, Asosiasi Pengajar dan Pegiat BIPA Cabang Maluku. Kebetulan saya dipercaya jadi ketuanya karena mungkin waktu itu saya salah satu pionir di Unpati yang saya kira waktu itu satu-satunya lembaga di Indonesia Timur ya. Kalau kita lihat NTT, Maluku sama Papua itu baru di Unpati. Saya tidak tahu sekarang datanya gimana, tapi pada tahun itu sampai 2018 setahu saya itu baru di Unpati. Nah sebenarnya itu motivasinya. Jadi saya ingin kawan-kawan di Indonesia Timur juga bisa melihat bahwa BIPA ini adalah program dengan potensi yang besar yang bisa menghela banyak sekali kemajuan untuk bukan hanya universitas, bukan hanya lembaga tempat kita, tapi secara keseluruhan itu secara budaya itu semacam memperkenalkan keragaman kekayaan kita ya, kekayaan budaya, kemudian menyumbang untuk pemartabatan bahasa. Jadi bagaimana kita di timur juga bisa berperan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Ya, jadi kemudian efeknya kan kita tentu tahu ke pariwisata ya, interaksi antar budaya itu. Saya kira di Indonesia Timur sampai hari ini banyak hal yang menarik tapi belum banyak tuang di dalam silabus program BIPA di mana-mana. Jadi kami menawarkan untuk bagaimana kalau Indonesia Timur juga jangan ketinggalan. Kira-kira begitu. Betul, setuju. Karena justru sekarang mungkin banyak turis yang mengincar Indonesia bagian timur ya untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Oke, terkait perkembangan BIPA di sana sendiri, bagaimana Pak Valentino? Bisa cerita sedikit? Ya, sampai hari ini yang aktif, yang program pembelajarannya masih jalan itu baru di Unpati. Tapi tahun lalu kami sempat dengan Kantor Bahasa Maluku, ya, jadi unit pelaksana teknis Badan Bahasa di provinsi, itu kami ke Banda Neira. Mas Andika pasti pernah dengar atau tahu ya Banda Neira. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, apa itu Banda Neira. Banda Neira itu satu kepulauan yang indah sekali di Maluku. Ya, jadi kalau kita naik pesawat dari Ambon, pesawat kecil itu sekitar 50 menit atau 45 mungkin ya. Kalau dengan kapal itu 8 sampai 9 jam. Kapalnya besar, kapal Pelni. Ada juga kapal cepat yang kalau tidak salah itu 7 jam ya. Nah, meskipun agak jauh mungkin, tapi di sana teman-teman akan disajikan dengan kekayaan warisan budaya kolonial. Jadi di sana itu banyak sekali gedung-gedung peninggalan Belanda. Kemudian juga di sana ada gunung api yang sangat indah dan eksotis. Jadi pulaunya terpisah dari Pulau Naira itu. Kemudian suasananya itu, saya di sana itu seperti rasanya waktu berhenti ya. Tidak ingin pulang lagi. Jadi waktu itu kami dengan Kantor Bahasa Maluku, kemudian saya sebagai dalam kapasitas sebagai ketua cabang Maluku APP BIPA, kami diminta untuk ke Banda Neira untuk semacam memberi dorongan, ya katakanlah pelatihan kecil-kecilan, karena mereka di sana ingin memulai program ini khusus untuk para wisatawan asing yang berkunjung ke sana. Jadi mereka ingin supaya wisatawan itu tidak hanya berkunjung untuk menikmati wisata sejarah atau wisata alam. Di sana juga pantainya bagus-bagus, kemudian buat menyelam, diving, snorkeling itu pokoknya terumbu karangnya juga bagus sekali. Nah, kalau teman-teman googling Pulau Run, teman-teman akan lihat informasi bahwa pulau itu dia ada dalam gugusan Kepulauan Banda Neira itu dulu ditukar oleh pemerintah kolonial Belanda, ditukar dengan Pulau Manhattan di New York.
Ya, jadi Inggris ambil Pulau Manhattan itu, kemudian Belanda yang menggantikannya dengan Pulau Run. Jadi begitu ya. Wow, Nah, menarik sekali. jadi itu daerah dengan kunjungan wisatawan asing tertinggi kalau saya tidak salah di Provinsi Maluku. Ya, jadi atas dasar itulah di sana ada satu sekolah tinggi namanya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Syahrir, karena di sana juga tempat pembuangannya Bung Hatta dan Bung Syahrir dulu ya. Jadi di sana ada STKIP Hatta Syahrir namanya, mereka punya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kemudian dia bertautan dengan kebipaan, makanya mereka ingin supaya untuk mungkin nanti bisa mendirikan program BIPA di sana yang bisa melayani kebutuhan orang asing. Selain mereka berwisata, mereka belajar bahasa Indonesia sebagai alternatif gitu. Juga belajar sejarah ya, Ya, sejarah juga Indonesia. sekalian, betul. Menarik Jadi sekali. ya meskipun perkembangannya tidak sama cepatnya dengan lembaga yang lain, tapi kami di Maluku meskipun sedikit orangnya yang bergerak, tapi saya ingin dengan tenaga yang ada kita mendorong saja supaya pelan-pelan mungkin bisa setidaknya belum menyamai tapi bisa mengikuti jejak saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Barat. Kira-kira apa kendala yang dihadapi terkait hal tersebut untuk mengembangkan BIPA di sana? Apakah akses yang sulit untuk menuju ke tempat tujuan atau apa kira-kira menurut Pak Falan? Ya, di sini kendalanya banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama mungkin daya jangkau karena letak geografis ya, untuk ke Ambon saja dari Jakarta dengan penerbangan langsung 3 jam. Kalau penerbangan yang transit itu makan waktu hampir 6 jam. Jadi kemudian biaya penerbangannya juga tinggi sekali. Jadi mungkin itu kesulitan pertama untuk orang asing, mungkin kalau mereka mau datang ke Ambon untuk belajar bahasa Indonesia, selama mereka bisa dapatkan itu di Jakarta atau di tempat-tempat yang itu mungkin bagi mereka sulit. Jadi harus ada semacam motivasi atau niat atau tujuan yang benar-benar kuat secara spesifik yang mereka miliki sehingga mereka memilih Ambon, memilih Maluku. Nah, itu yang harus kami tampilkan ya, apa keunggulan kami di Maluku. Ya, tentu saja banyak sekali ya, kami punya pantai yang indah, kemudian kebudayaan yang berbeda dengan di Indonesia Barat. Jadi kalau mereka berkunjung ke sini, mereka akan mendapatkan eksotisme yang lain ya, orang-orang yang berbeda. Di sini juga kami terkenal dengan kehidupan toleransi, kerukunan antar umat beragama yang sangat kuat. Jadi itu salah satu dari sekian banyak keunggulan. Nah, itu seharusnya bisa didorong di situ, saya pikir ya. Iya, mungkin peran pemerintah juga penting. Ya, dan kesulitan yang lain juga berkaitan dengan mungkin sarana dan prasarana ya. Jadi beberapa kali kami dulu pernah punya program namanya BIPA Plus. Jadi waktu itu pimpinan universitas memberikan semacam beasiswa kecil untuk orang-orang asing. Sekitar 2 minggu mereka belajar di Ambon, di Unpati. Kami sediakan biaya tiket untuk penerbangan domestik, lalu akomodasi dan konsumsi selama mereka di Ambon, juga biaya studi mereka itu disubsidi dari universitas. Nah, itu sempat berjalan 2 kali. Waktu yang pertama itu saya masih aktif di BIPA, itu ada dari Jerman, kemudian dari Australia, ada dari Belanda, kemudian Jepang, kemudian Cina. Itu mereka datang selama hampir 3 minggu. Nah, mereka belajar BIPA, semacam belajar kilat begitu ya. Lebih banyak ekskursinya, lebih banyak mereka turun langsung ke tempat-tempat yang untuk secara langsung mempraktikkan apa yang mereka sudah pelajari. Jadi kendalanya memang pada saat itu mereka
banyak memberi masukan tentang bagaimana kami harus memperbaiki hospitality, prasarananya, tempat tinggal dan seterusnya, itu yang jadi Masih masukan. menjadi PR. Jadi itu PR untuk kami semua sebenarnya. Tapi selebihnya dari sisi kapasitas sumber daya manusia, saya pikir kami masih bisa berkembang. Saya kira begitu. Ya, baik. Jadi itu ya teman-teman. Mungkin banyak juga teman-teman yang ketika mendengarkan cerita Pak Falan itu merupakan informasi yang baru ya, yang sebelumnya mereka belum pernah mendengar. Saya juga ya itu pertama kali saya mendengar terkait di sana ya, ternyata ada tempat yang luar biasa tapi belum dieksplor oleh orang asing, dan mungkin teman-teman lain yang juga bergelut di bidang BIPA nanti bisa juga ya ketika mungkin ada program-program tertentu bisa menghubungi Pak Falan untuk bekerja sama seperti itu. Baik. Kembali ke cerita terkait seleksi ya, mungkin ini yang akan menjadi bahan referensi untuk teman-teman di tahun-tahun selanjutnya untuk mendaftar calon pengajar BIPA luar negeri oleh Kemdikbud, Badan Bahasa. Kira-kira ada tantangan apa atau mungkin suka duka saat menjalani seleksi dulu ya, proses seleksi dulu sebelum diterima? Kira-kira seperti apa Pak Falan? Mungkin juga bisa di-mention negara tujuan, kan ada 3 nih. Kita harus memilih 3 negara tujuan, bisa di-mention juga 3 negara itu, silahkan. Baik. Saya cerita dari awal dulu ya Mas Andika ya. Jadi saya itu ikut seleksi itu 3 kali. Ini yang ketiga. Jadi waktu yang pertama itu sebenarnya nekat aja ya. Waktu itu ada kepala kantor bahasa Maluku namanya Pak Asrif. Beliau itu ya punya semangat yang kuat untuk mendorong kami. Waktu pengumuman untuk penerimaan tenaga pengajar itu keluar, beliau itu mengirim ke saya, ayo Pak Falan ini ikut, dan ini persyaratannya saya kira Pak Falan bisa ini dan teman-teman yang lain. Nah waktu itu saya tidak terlalu menghiraukan karena saya pikir saya punya tugas yang lain yang lebih penting untuk dikerjakan, dan ternyata beberapa hari menjelang penutupan itu saya diingatkan kembali, Pak Falan gimana, udah daftar belum? Wah Pak, saya lupa Pak. Ya karena tanggung jawab saya sudah mengiyakan, menyatakan kesediaan. Pada waktu itu berkasnya sebenarnya belum memenuhi persyaratan ya. Surat sertifikat TOEFL saya sudah kadaluarsa. Demikian pula dengan UKBI. Tapi ya karena saya merasa bahwa ya ini katakanlah orang percaya kepada saya, mereka menganggap saya bisa, jadi apa yang ada saya kirim saja. Nah ternyata itu gagal di seleksi berkas ya. Pas balasan emailnya menerangkan dengan jelas bahwa berkas saya tidak lengkap. Betul. Oke, tapi saya ya santai aja karena saya pikir ya memang sejak awal saya sudah tahu ini tidak mungkin lolos karena berkasnya memang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, waktu yang kedua berkas saya itu memang saya sudah siapkan. Jadi secara lebih siap ya. Administrasi tidak ada masalah. Nah, tetapi kita ini kan kebiasaannya menjelang hari-hari terakhir baru ngejar itu kan. Betul. Padahal sebenarnya Indonesia sudah bisa sudah bisa di drill dari awal, tetapi mungkin kita lebih sibuk dengan tugas yang lain. Waktu itu 2 hari menjelang tenggat waktu itu saya ditugaskan ke Pulau Seram. Waktu itu saya sedang mengerjakan apa begitu, kemudian ditugaskan ke Pulau Seram. Jadi waktu kembali saya itu teringat bahwa saya belum unggah berkas, tapi semuanya sudah disimpan di satu folder sebenarnya. Nah, di atas kapal feri dari Pulau Seram ke Ambon itu kan kita tetap bisa dapat sinyal ponsel, tetapi kadang-kadang di spot tertentu itu hilang, tidak bagus. Ya. Nah, waktu itu saya menyelesaikan seluruh pemberkasan, mengaturnya, menata, bikin PDF, itu semuanya di atas feri. Ya, jadi waktu saya kirim ke tautan yang diberikan panitia, itu terkirim. Tetapi saya tidak periksa waktu saya bikin filenya jadi arsip ya, RAR kalau tidak salah, ternyata ada yang korup gitu ya, ada yang itu mungkin karena pengaruh sinyal internetnya memang.
Nah, jadi saya udah yakin ini berkasnya lengkap, bla 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 bla. Pasti ini. Ya ternyata waktu diumumkan, saya terima surat yang di dalamnya menyatakan bahwa berkas saya tidak bisa dibuka. Tidak Tidak bisa bisa ada dibuka. masa sanggahnya, tidak ada. Tidak, kan itu tidak melayani sanggahan kan. Jadi ya kalau nggak lolos ya nggak lolos aja. Jadi disebutkan dengan jelas bahwa berkas saudara tidak bisa dibuka. Jadi ya kemudian saya cek lagi, oh iya ternyata waktu kita mau ekstrak dari file RAR-nya untuk di folder mentah untuk dibuka dilihat isinya ternyata memang tidak bisa. Jadi mungkin waktu pengiriman itu sinyalnya drop atau blank mungkin ya, atau tiba-tiba hilang sehingga Dan dia tidak diingatkan oleh panitia. Tidak. Karena saya masih ingat, waktu itu Hmm. saya diingatkan oleh panitia, ada satu berkas yang kurang, Mas Andika, melalui akun Instagram. Silakan lengkapi. Tidak, saya sama sekali tidak diingatkan. Saya tidak diingatkan. Nah, tapi tidak apa-apa. Itu semua pelajaran bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua teman-teman yang. Jadi sebenarnya sudah harus siap sejak awal. Kemudian kita harus memastikan bahwa benar-benar berkas itu sudah di-treat dengan baik. Ya, pastikan bahwa pengirimannya itu ditopang dengan sinyal internet yang bagus. Kemudian kalau memang kita punya kesempatan untuk mengecek langsung ke panitia lewat saluran yang ada, ya kan itu kan nggak ada salahnya kan. Kita bisa ngecek, Bapak Ibu apakah berkas saya sudah diterima dengan lengkap, bla bla. Nah itu untuk mencegah pengalaman buruk saya itu terulang. Ya, jadi teman-teman itu penting ya untuk seleksi berkas itu sangat ketat, jadi harus siapkan dengan matang. Belajar dari pengalaman Pak Falan. Nah, ini saya cerita sebagai bahan refleksi juga ya. Betul. Jadi kemudian yang ketiga itu saya jauh lebih siap memang dari sebenarnya itu saya waktu itu saya masih jadi kaprodi. Kemudian saya pikir saya harus lanjut studi sebenarnya, tapi saya pikir saya masih penasaran dengan ini. Saya kenapa kok selalu gagal ya, sudah 2 kali gagal. Saya pikir ya sudah, itu saya coba sekali lagi lah. Jadi saya pikirkan nothing tulus kan. Ya saya coba sekali lagi dan saya jauh lebih siap. Saya tes lagi TOEFL-nya, saya tes UKBI-nya khusus di kantor bahasa ya, dilayani oleh salah satu staf yang memang sangat suportif, namanya Pak Harlin. Beliau sampai merelakan jam kerjanya sekian jam hanya untuk mengawasi saya sendiri yang datang untuk tes UKBI, dan skornya semuanya mencukupi. Saya lihat nilai Pak Falan sangat tinggi, 682 ya. Wow, 86 atau 82. Sangat unggul ya. Iya, waktu itu peringkat 2 kalau nggak salah. Peringkat 2. Ya. Sama, ya saya juga peringkat 2. Lalu ya saya kirimkanlah berkasnya, kemudian tiba saatnya suratnya datang, saya dinyatakan lolos seleksi berkas dan dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk seleksi apa itu namanya selanjutan ya, seleksi lanjutan. Nah, tapi karena corona kita sempat tertunda ya Mas Andika ya beberapa bulan. Saya pikir mungkin sudah tidak jadi, sudah batal karena situasinya memang sama sekali memprihatinkan pada saat itu. Betul. Tahun dan lalu. Semua juga mengalami hal tersebut seperti universitas, instansi, beasiswa LPDP, semuanya mengalami penundaan ya. Iya, betul. Tapi tiba-tiba sekitar bulan Juli atau Agustus ya, itu tiba-tiba ada email yang menyatakan bahwa pembekalan akan seleksi lanjutan akan segera dilaksanakan. Kita diminta mengisi tautan lagi kan untuk mengirim beberapa berkas lagi. Ya sudah, lalu saya melihat dulu mata tesnya apa-apa aja. Tentu ada tes potensi ya, apa namanya itu, psikotes atau tes TPA ya. Nah, kemudian ada tes praktik, kemudian ada apa namanya wawancara apa budaya ya. Iya. Kalau budaya itu kita lampirkan di video kalau tidak salah. Oh iya, betul. Jadi waktu itu yang pertama saya lakukan itu setelah semuanya terkirim, kemudian kalau tidak salah jadwalnya sudah keluar ya. Kita sudah tahu mata tesnya apa-apa aja. Nah, saya sudah mulai mempersiapkan diri tuh. Jadi untuk tes potensi TPA itu kan ada banyak contohnya di internet kan. Kita sebenarnya bisa mengakses dan berlatih sendiri sebenarnya. Ada banyak
tutorial di YouTube bagaimana cara menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini. Nah, itu saya lakukan. Jadi ada beberapa waktu dari aktivitas harian saya sisihkan, ada waktu luang, saya lihat dulu, oh soal seperti ini, saya harus selesaikan begini. Kan sebenarnya kan pola soalnya sama, cuman mungkin ada bentuk-bentuk yang dibikin seakan-akan berbeda ya. Jadi kalau zaman kita tes PNS dulu kan mata tes itu juga ada. Kemudian waktu saya S2 untuk syarat kelulusannya kan nilai TPA-nya harus sekian, misalnya kan. Nah itu bentuk dan pola tesnya saya pikir sama. Yeah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita lihat di YouTube, oh seperti ini. Nah kemudian ya itu persiapan RPP-nya. Saya baca lagi bagaimana membuat RPP yang ideal. Saya melihat contoh-contoh pembelajaran oleh rekan-rekan sejawat di YouTube. Nah, itulah siap. Kemudian saya cari tahu siapa pengujinya ya, si A, si B, si C. Saya tanya-tanya ke rekan-rekan orang ini kalau mengujinya gimana. Terus ada mereka kasih petunjuk gitu. Oh, kalau misalnya dapat ibu ini, Mas sebaiknya harus begini, harus baca lagi ini kan. Nah, itu. Wow. Nah, jadi bagus. Saya coba untuk pokoknya saya baca semua, saya lihat lagi, mengingatkan ya hal-hal yang diteskan kan sebenarnya kita sudah pernah jalani, cuman harus diingatkan lagi kan, kita harus baca lagi, lihat lagi, dan ternyata itu sangat membantu waktu tes praktik itu kan. Itu kita satu kelompok atau enggak ya Mas Andika ya? Enggak ya? Tidak. Oh, iya. Saya satu kelompok sama Mbak Aloysia. Ya. Nah itu saya dapat pengujinya itu 2 orang yang memang saya sepertinya sudah duga saya akan ada di kelas itu. Dan setelah praktik wawancara itu saya ditanya tentang hal yang juga sudah saya persiapkan seandainya saya ketemu dengan penguji-penguji itu. Jadi sudah matang ya dari segi materi dan juga konten. Iya, pokoknya saya sudah siap begitu ya. Jadi setelah praktik itu kemudian digali kan, ditanya mengapa Anda mempersiapkan materi seperti ini, metodenya tadi apa, kemudian ada definisi tertentu misalnya pembelajaran berbasis teks itu apa. Nah itu saya sudah belajar. Wow. Oh udah belajar, udah. Jadi saya jawab. Saya benar-benar jawab. Tidak persiapan dan dihajar waktu itu. Oke. Nah kemudian untuk tes video kemampuan bahasa asing, keterampilan berbahasa kompetensi bahasa asing dulu ya. Bahasa asing dan budaya. Jadi saya bikin saja yang simpel, yang penting menunjukkan bahwa kita benar-benar capable, kita benar-benar memang mempersiapkan diri. Jadi apa adanya aja. Saya kira tidak usah banyak yang muluk-muluk harus ngomong apa, tapi yang jelas kita menunjukkan saja bagaimana secara praktis kita bisa menggunakan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi kalau kita ada di negara tujuan, tapi juga mungkin dalam saat-saat darurat, saat di kelas, itu bagaimana kita menggunakan ya. Jadi waktu itu 100% bahasa asingnya bahasa Inggris ya? Iya. Videonya itu saya demonstrasi speech dengan bahasa Inggris yang ya saya belajar juga catatan-catatan kecilnya apa yang harus saya omongin saya bikin, kemudian videonya saya dibantu beberapa teman. Kemudian waktu di praktik pembelajarannya di Salindianya, di PowerPoint-nya itu saya bikin, saya sisipkan semacam metode terjemahan, jadi ada kosakata tertentu, misalnya karena negara tujuan saya yang pertama itu Finlandia, saya bikin misalnya untuk pembelajaran kosakata, ada kosakata bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris saya bikin di huruf yang lebih kecil, kemudian ada bahasa Suomi ya yang dipakai di Finland itu saya bikin lebih kecil gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa proyeksinya saya memang benar-benar ingin serius menuju negara itu. Tapi Pak Falan bisa bahasa apa Suomi? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu hanya informasi tambahan saja. Iya, hanya tahu beberapa kosakata yang saya
list, saya bikin semacam senarai, daftar kata-kata sekitar 20 sampai 30 kata. Saya bikin kata-kata yang paling sering digunakan dalam percakapan sederhana. Jadi misalnya apa kabar, selamat pagi, seperti itu. Jadi saya itu kemarin pilihan pertama itu Finlandia, kedua Bulgaria, ketiga Poland. Karena semuanya di daerah utara Eropa. ya, Eropa. Ya, oke. Jadi saya karena juga saya lihat persyaratannya bisa saya penuhi, jadi dari segi kemampuan berbahasa Inggris, skor TOEFL-nya memungkinkan, jadi saya merasa saya bisa di situ. Ya sudah, jadi kemudian saya persiapan dan semuanya berjalan sesuai dengan yang saya pikirkan ya. Jadi yang saya harapkan semuanya bisa berjalan. Nah, ini pentingnya memang mempersiapkan semua dengan baik. Semuanya harus well prepared. Sama lah kayak kita melakukan apa saja ya, wawancara beasiswa, tes untuk studi lanjut. Saya kira tidak bisa serta-merta ya, tidak bisa impromptu. Jadi pas pendaftarannya dibuka langsung kita nggak bisa. Kita harus memang sudah step by step, kita sudah harus memastikan bahwa semua persyaratannya bisa kita penuhi. Kemudian apa yang dituntut dari kita itu juga mesti kita penuhi juga. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya itu keterampilan seni. Saya mendemonstrasikan tari tradisi Maluku yang memang bisa ditarikan secara berkelompok. Nanti jadi saya mengatakan di situ bahwa ini saya hanya memperagakan gerakannya. Tarian ini harusnya ditarikan dalam bentuk kelompok. Jadi di dalam rencana saya nanti di akhir pembelajaran, akhir program, saya ingin bikin pagelaran seni mini yang di dalamnya itu saya ingin budaya Maluku tampil di sana begitu. Jadi tarian ini adalah tari rakyat yang menyimbolkan persatuan, persaudaraan, saling bekerja sama dan seterusnya. Jadi saya ingin nanti siswa-siswa saya juga ikut menarikan. Jadi saya bilang di sini tariannya simpel saja, hanya mengutamakan formasi gerakan kaki. Jadi tidak mudah, tidak sulit untuk dipelajari. Jadi ini akan jadi satu pagelaran yang menarik tentu saja ya. Selain untuk mengajarkan tentang budaya Indonesia. Kemudian untuk saya juga nyanyi. Ya, jadi waktu di video itu saya bikin simulasi pembelajaran kecil menggunakan bahasa asing. Kemudian medianya adalah saya nyanyi sendiri. Jadi misalnya strateginya itu pembelajaran menyimak, saya kasih worksheet ke peserta, ke pembelajar, kemudian bahan simakannya saya nyanyikan secara live. Jadi itu semacam bagaimana profil pengajar yang punya soft skill tertentu itu bisa menciptakan keunggulan-keunggulan di dalam pembelajaran. Jadi kalau teman-teman semua merasa cukup kuat di satu aspek itu harus dimaksimalkan dengan taktis ya. Jadi kita harus mencari strategi yang benar-benar menunjukkan bahwa kita itu unggul dan layak dipercaya untuk mengemban tanggung jawab ini, saya kira. Ya. Nah, kemudian pada saat wawancara terakhir, saya ingat waktu itu saya sedang diminta untuk menjuri festival musikalisasi puisi tingkat provinsi. Waktu itu penyelenggaranya Kantor Bahasa Maluku. Saya sedang di tepi pantai di satu restoran karena waktu itu kan penilaiannya itu secara daring ya. Jadi kami hanya lihat video. Waktu itu sedang jam istirahat. Saya sambil on di Zoom, kemudian saya dihubungi bahwa Mas silakan masuk. Sekarang sudah wawancara. Saya pergi ke bagian sudutnya pas di tepi pantai, terus saya wawancarai di situ. Nah, saya ditanya ada 3 orang kalau nggak salah atau 2 ya, dua yang mewawancarai saya itu kebetulan di awal pas gambar saya muncul di Zoom, mereka langsung ini kita udah pernah ketemu kemarin di Ambon. Siapa? Bu Emi? Saya bukan, dua-duanya bapak saya lupa itu namanya siapa. Pak Yusuf? Bukan Pak Yus. Ada 2 lagi. Ternyata bulan Desember tahun 2019 mereka memang pernah berkunjung ke Ambon. Waktu itu Kantor Bahasa bikin kegiatan seperti bukan lokakarya tapi semacam simposium ya. Jadi sehari
tentang kebipaan. Jadi bagaimana menggerakkan potensi daerah-daerah di Maluku, universitas, lembaga untuk mulai mendorong munculnya program BIPA. Nah, lalu mereka, oh ini kita pernah ketemu, sudah suasananya jadi cair dan saya hanya ditanya satu pertanyaan kalau nggak salah ya. Saya ditanya bagaimana kalau masnya sudah di negara tujuan, kemudian karena siswa di sana itu kritis, mereka membaca berita, mereka bertanya bagaimana, mengapa di Indonesia itu ada persoalan HAM, ada separatisme di Papua, Maluku, dan seterusnya. Bagaimana Anda menjawab ini kepada mereka? Nah, itu kan itu mungkin bagi sebagian orang pertanyaan yang mudah sekali kan, kita tinggal bilang wow, tetapi kan kalau kita tidak siap tentu Betul. kita akan ngaco kan Betul. jawabnya kan. Nah, saya menjawab begini, ya baik, saya kira ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, tetapi kalau seandainya saya dihadapkan pada situasi seperti itu, saya akan menjawab pertama-tama, saya bilang kepada mereka bahwa persoalan Papua, Maluku dan sebagainya, ada separatisme, ada HAM di sana, itu adalah urusan dalam negeri Indonesia, dan pemerintah kami sudah punya cara yang cukup bijak dengan pendekatan yang sangat humanis untuk menyelesaikan, dan itu meskipun makan waktu yang mungkin akan lama, tetapi saya percaya bahwa hasilnya akan baik untuk Indonesia. Ya. Kemudian saya lupa persisnya, tapi saya sempat ngomong bahwa yang jelas saya menyatakan bahwa kita harus menghargai Papua, Maluku, Aceh, dan seterusnya itu adalah wilayah yang sah, yang daerah yang berdaulat, ya, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada tempat untuk separatisme, tidak ada tempat untuk pelanggaran terhadap HAM, semuanya akan ditindak dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia yang tentu saja secara normatif sudah sangat ramah kepada hak asasi manusia dan seterusnya. Mengenai ada kekurangan-kekurangan di lapangan, itu pemerintah kami sudah punya mekanisme. Ya, saya jawab seperti itu dan ya sudah, wawancaranya selesai. Saya kira tidak sampai 10 cepat ya. menit. Iya, cepat aja. Satu pertanyaan saja. Iya, satu pertanyaan dan beberapa basa-basi. Ya, mereka bilang ingin lagi ke Ambon, terus saya bilang, ayo Mas, nanti datang lagi gitu. Beliau ingat Pak Falan, kok Falan lupa ya siapa beliau? Beliau ya ingat saya. Saya lupa namanya. Bapak siapa itu? Iya, orangnya sedikit berjenggot. Terus ada yang satu lagi, tubuhnya agak mungil. Saya agak lupa namanya. Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil, mungkin juga iya. Ada satu lagi, saya lupa. Saya harus tanya ke teman-teman kantor bahasa waktu itu siapa yang datang. Nah itu, jadi saya setelah habis wawancara sebagai tahap terakhir, saya sendiri merasa puas dan yakin bahwa persiapan saya sudah cukup berhasil. Maksudnya saya tidak melakukan kesalahan yang sangat fatal, misalnya dalam apapun, tapi saya sudah berusaha dan saya sendiri mengevaluasi bahwa sejauh ini apa yang saya harapkan saya bisa lakukan dengan baik. Jadi saya yakin sebenarnya ya, saya sudah punya keyakinan bahwa kemungkinan besar saya akan berhasil. Dan itu memang pas pengumumannya datang, kan kita belum tahu kita di negara mana. Sampai hari ini pun kan belum. Masih menunggu-nunggu. Tapi dengan berhasil menjadi salah satu calon pengajar yang dinyatakan lulus seleksi saja, itu sudah menjadi kebanggaan besar ya, terutama motivasi saya sejak awal memang ini harus jadi pendorong untuk kami di Indonesia Timur ya. Kalau saya tidak salah, iya atau tidak, atau sudah ada sebelumnya untuk program ini? Nah, saya mencari tahu ternyata sampai angkatan ke-9 sepertinya dari Indonesia Timur baru saya sendiri, kalau tidak salah ya. Kalau dari 1 sampai 9 hanya Pak Falan saja. Iya. Nah, ini saya harapkan benar-benar pencetus ya. Bisa jadi motivasi, pendorong ya, untuk teman-teman yang lain. Ayo, semua pasti bisa.
Mendorong, betul, untuk selanjutnya. Dan juga, ya, Pak Falan nantinya bisa memberikan secara langsung ya, Ya, dorongan-dorongan atau tips-tips ke teman-teman BIPA di daerah Pak Falan juga. oke, baiklah. Baik, jadi mungkin bisa dirangkum dalam kata kunci, kira-kira saran atau tips apa yang teman-teman selanjutnya nanti jika ingin mendaftar calon pengajar BIPA luar negeri ini harus lakukan. Iya, saya Jadi kira, tadi ada persiapan. ya, Hmm. saya kira bagi saya bukan gampang, tapi kita semua sudah punya potensi kan. Eh, dengan memberikan diri sebagai pengajar BIPA, berarti dalam diri kita semua sudah ada potensi-potensi yang mungkin masih tersembunyi. Jadi kita harus menemukan itu sendiri, kemudian kita harus memaksimalkan persiapan. Ya, saya pikir juga tidak kalah pentingnya kita harus menunjukkan keunggulan, ya, apa yang kita bisa penuhi atau apa yang bisa kita tunjukkan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain, oleh calon yang lain, ya. Jadi saya kira itu penting juga, ya, kita bersiap-siap dengan baik, well prepared. Kemudian kita harus menciptakan keunggulan-keunggulan, kita mengenali potensi kita, lalu berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Jadi misalnya waktu praktik simulasi mengajar, ya RPP-nya dipersiapkan dengan baik. Bahan tayangan untuk salindianya misalnya PowerPoint-nya itu dipersiapkan dengan baik, karena semua itu dinilai pasti, ya. Itu merupakan rangkaian dari satu strategi pembelajaran yang utuh, ya. Jadi itu akan dinilai secara rinci. Misalnya jangan hanya karena PowerPoint kita dikerjakan dengan asal-asalan terus kita jadi nilai kita jadi jelek, kemudian kita itu mempengaruhi kepercayaan diri misalnya, ya kan ada penguji-penguji tertentu yang mungkin saja sangat terus terang itu PowerPoint-nya gimana itu kenapa seperti itu jelek sekali, itu kan bisa membunuh motivasi kalau kita memang benar-benar tidak siap, ya. Betul. Jadi dengan mempersiapkan semuanya dengan baik, memikirkan setiap detail yang kecil sekalipun yang mungkin kadang terlewatkan, kita bisa menciptakan sesuatu yang utuh untuk disajikan. Jadi usahakan jangan ada cacat. Harus sempurna. Practice makes perfect. Ya, betul. Tetap pasti akan ada kritikan, ya, pasti akan ada masukan. Selalu ada yang kurang meskipun kita sendiri merasa ya saya sudah mempersiapkan ini dengan baik, saya sudah tampil dengan baik, tapi selalu ada masukan. Tapi itu juga penting supaya kita selalu diingatkan bahwa kita harus terus belajar. Begitu kira-kira. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Falan untuk sharing-sharingnya terkait kebipaan di daerah Bapak dan juga pengalaman Pak Falan dalam mengikuti seleksi calon pengajar BIPA batch 9 ya tahun 2020. Iya, Semoga semuanya dilancarkan sampai keberangkatan, sampai pulang juga, dan bisa menginspirasi teman-teman atau rekan-rekan BIPA yang lain di daerah Pak Falan. Baik, terima kasih Mas Andika. Oke, baik. Pesan untuk audiens secara umum. Tadi kan pesan untuk calon pendaftar yang selanjutnya atau tips. Nah, ini nih pesan untuk masyarakat Indonesia untuk kampanye BIPA itu sendiri. Jadi menggugah masyarakat Indonesia ya mungkin ya untuk lebih cinta kepada bahasa Indonesia dan juga ikut mempromosikan bahasa Indonesia. Kira-kira ada satu kalimat atau dua kalimat seperti itu. Ya, saya itu selalu bilang ke mahasiswa saya kebetulan juga mengajar MKU Bahasa Indonesia di beberapa fakultas. Jadi saya sering bilang itu bahasa Indonesia kita itu sebenarnya bahasa yang unggul, ya. Pertama karena penuturnya itu salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita tidak bangga, ya. Jadi kalau Anda bangga dengan bahasa Indonesia, berarti Anda harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Ya, nah kemudian saya selalu memperkenalkan jargon kita, ya, semboyan kita. Apa namanya? Ayo apa? Ada 3. Harus ingat. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah.
kuasai atau pelajari bahasa asing. Pelajari bahasa asing. Nah, itu selalu itu. Jadi kadang-kadang ini kan banyak orang tidak peduli dengan itu, tapi bagi saya harkat satu negara seperti Indonesia yang sangat majemuk itu terletak pada bahasanya. Jadi bagaimana satu bahasa yang tadinya bukan berasal dari kita, jadi orang Maluku pun kan tadinya tidak mengujarkan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Indonesia baru sesudah Indonesia merdeka. Ya. Tetapi harga bangsa kita itu ditentukan oleh bagaimana kita mencintai, memberikan martabat yang tinggi kepada bahasa Indonesia. Nah itu bisa menentukan harga kita di mata internasional. Jadi betul. Jangan berhenti mencintai, memartabatkan bahasa Indonesia, seraya jangan lupa untuk melestarikan bahasa asing, bahasa daerah. Kemudian kita juga harus menguasai bahasa asing sebagai bahasa teknologi, bahasa pengetahuan, dan seterusnya. Betul. Ya. Nah itu adalah kunci dari bangsa yang unggul saya kira ya. Semangat semuanya. Semangat. Bahasa Indonesia mendunia ya. Iya. Tahun ini. Iya. Baik. Percakapan yang luar biasa. Saya jadi ingat grup AMBI saya. Bapak grup AMBI, bukannya Bapak grup juara satu. Kita juara satu. Jadi kita memang juara satu kan sesuai dengan grup lain, namanya. Enggak, itu kan yang semboyan itu. Pak Wilky kan yang semangat itu, dia kan komandannya Regu Ambis itu kan. Ya. Pengalaman yang luar biasa ya, bisa mengikuti pembekalan satu minggu. Jadi ya teman-teman kalau berusaha sungguh-sungguh, kalau berhasil menjadi pengajar bahasa Indonesia BIPA untuk orang asing, untuk luar negeri, ini selain kebanggaan, ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Saya kira ini harus direbut oleh siapa saja. Iya. Jadi untuk siapa saja dan untuk kalangan mungkin yang manapun sebenarnya juga bisa berpartisipasi ya, dan juga dari umur berapapun. Betul. Yang jelas sudah harus memang punya pengalaman mengajar ya. Iya. Mengajar BIPA. Iya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Baik, itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk video hari ini. Terima kasih banyak Pak Polan untuk inspirasinya dan juga ceritanya. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga mungkin komen untuk video request apa ya yang harus saya buat selanjutnya. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Never stop learning.